Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Lutfi Pratama dari kelas TI 24A dengan NIM 24416226201059. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses manufaktur, mulai dari proses pengecoran logam, material plastik, hingga proses sheet metal. Nah, apa itu manufaktur? Manufaktur berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang berarti tangan, dan juga factus, yang berarti membuat. Jadi, secara sederhana, manufaktur adalah proses membuat suatu produk baik menggunakan tenaga manusia maupun mesin. Nah, saat ini proses manufaktur sangat penting, karena digunakan hampir di seluruh industri produksi. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke proses pengecoran logam. Pengecoran adalah proses membentuk produksi dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Nah, pengecoran pasir merupakan metode paling umum dan cocok untuk logam berdetik lebur tinggi. Nah, dalam proses ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada pola atau pattern, yang kedua ada inti atau core, selanjutnya ada cetakan pasir, dan juga sistem saluran. Nah, jenis pola pada pengecoran. Pada proses pengecoran terdapat beberapa jenis pola yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama ada solid pattern. Nah, ini biasanya digunakan untuk bentuk secara sederhana dan juga produksi secara rendah. Dan juga ada split pattern, digunakan untuk bentuk yang biasanya digunakan untuk yang lebih kompleks karena bagian atas dan bawahnya itu dibuat secara terpisah. Nah, sedangkan match split dan cop and drag pattern itu biasanya digunakan untuk produksi dalam jumlah besar agar prosesnya itu lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke pembuatan atau cetakan pasir ya, teman-teman. Cetakan pasir umumnya itu menggunakan bahan silika atau SiO2 atau campuran silika dengan material lainnya. Nah, komposisinya itu biasanya terdiri dari 90% pasir, 3% air, dan juga 7% tanah liat. Nah, selain itu, dapat juga digunakan perekat lain, seperti resin organik dan juga perekat non-organik, atau sodium silicate dan phosphorus. Nah, lanjut kita masuk ke jenis tungku peleburan. Dalam proses pengecoran ini biasanya kita diperlukan tungku peleburan untuk mencairkan logam. Yang pertama seperti cupola furnace. Biasanya ini digunakan untuk melebur cast iron dengan bahan bakar batu bara. Nah, sedangkan Crable furnace biasanya itu kita gunain untuk logam non-ferro seperti aluminium dan juga tembaga. Nah, perbedaannya itu pada Crucible furnace logam karena tidak berkontak langsung dengan api. Nah, selanjutnya kita masuk ke material plastik dan prosesnya. Plastik merupakan salah satu material yang paling banyak digunakan biasanya karena ringan, mudah dibentuk, dan juga memiliki banyak fungsi di berbagai industri. Nah, kita lanjut ke bahan baku plastik. Nah, bahan baku plastik biasanya ini berasal dari berbagai bahan organik gitu. Baik dari berbagai bahan organik
seperti batu bara, batu kapur, gas alam, silika, minyak bumi, ataupun belerang. Nah, bahan tambahannya itu biasanya kita menggunakan zat pewarna, pelarut, plastiser, pelumas, dan juga pengisi atau filter. Lanjut pada jenis plastik. Nah, plastik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu thermosetting dan juga thermoplastik. Plastik thermosetting biasanya akan mengeras permanen setelah dipanaskan. Nah, contohnya itu seperti fenolik, resin furan, silikon, resin amino, dan juga epoksida. Nah, sedangkan termoplastik dapat dipanaskan dan biasanya itu dibentuk kembali. Nah, contohnya itu seperti resin, akrilik, terus nilon, polietilen, dan juga resin vinyl. Nah, di sini ada perbedaan plastik thermosetting dengan termoplastik. Nah, perbedaan utama antara termoplastik dan perbedaan utama antara termoset dan juga termoplastik ini biasanya terletak pada sifatnya setelah dipanaskan. Termoplastik ini dapat didaur ulang karena bisa dilelehkan kembali. Terus reaksi pengerasannya juga cepat dan juga dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Dan juga termoplastik ini memiliki karakter dapat didaur ulang, reaksi pengerasan lambat, dan juga dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Nah, berikutnya proses set metal. Set metal forming merupakan proses pembentukan lembaran logam. Nah, proses ini dibagi menjadi dua macam, yaitu proses pemotongan dan juga proses pembentukan. Nah, teknik ini biasanya banyak digunakan dalam industri otomotif, elektronik, dan juga manufaktur, karena mampu menghasilkan bentuk yang presisi. Selanjutnya, masuk ke proses pemotongan. Proses pemotongan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada clearance, jarak antara dua gaya yang berlawanan ditimbulkan oleh kedua sisi tajam dari punch dan die. Nah, yang kedua ada penetrasi. Biasanya ini panjang langkah punch yang menyebabkan terpotongnya plat atau material. Dan yang terakhir itu ada bur, tebar, akibat dari patahan yang timbul dari proses potong. Nah, berikutnya ada proses pemotongan material. Nah, terdapat 4 kategori. Yang pertama yaitu sharing. Biasanya ini digunakan untuk memotong lembaran logam. Nah, dan berikutnya ada blanking. Ini dapat menghasilkan bagian potongan utama. Dan yang ketiga, perforating atau punching. Digunakan untuk membuat lubang dengan jumlah yang banyak. Dan yang terakhir ada trimming. Ini tuh proses pemotongan sisa material yang tidak dibutuhkan untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Nah, selain pemotongan terdapat juga proses pembentukan. Nah, contohnya itu seperti depth drawing, stretching, bending, crimping, plagging and holding, planing dan hole planing, stamping atau coining atau embossing, dan curling, hemming, dan juga yang terakhir ada swaging expanding. Baik,
Mungkin itu tadi penjelasan mengenai proses manufaktur mulai dari pengecoran logam material plastik hingga set metal forming. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.